Halo, terima kasih sudah menonton video tutorial saya kali ini. Setelah video tutorial saya yang pertama, yaitu dasar dan pengenalan kode igniter, kali ini saya akan mencoba membuat tutorial kode igniter yang kedua, yaitu tentang penerapan model view dan controller. Oke. Sebelumnya, Anda harus mendownload file framework kode igniter. Jika sudah, Anda bisa menempatkan di sini. Kali ini saya menggunakan SAM. Oke, di htdoc. Nah, saya kemarin sudah mendownload kode igniter versi 2.2.1. Setelah saya ekstrak, kemudian untuk tutorial kali ini saya akan copy file ini. Oke, kita namai kode igniter 2. Oke. Maaf. Biar saya lebih mudah. Oke. Ini adalah struktur dari file kode igniter. Ada application, system, dan user guide. User guide ini adalah halaman atau bisa dibilang user guide lokal, dokumentasi lokal dari kode igniter. Anda bisa mengaksesnya. Oke, saya jelaskan dulu. Ini adalah ada folder application, system, dan user guide. Nah, application ini adalah ruang kerja kita, ruang lingkup kerja kita. Di sini kita mengatur semuanya. Kemudian di sini ada sistem. Di sini ada user guide. Di sistem ini adalah core dari framework kode igniter itu sendiri. Di sini ada database, ada driver yaitu ini drivernya, yaitu kita mau connect ke MySQL, OC8 untuk Oracle, SQLite. Ini untuk SQL Server. Jadi kode igniter ini pada dasarnya support untuk beberapa database yang ada di sini secara defaultnya. Oke, untuk folder sistem kembali lagi. Di sini ada core, ada library. Nah, di sini ada library calendar, driver, card untuk online shop, kemudian ada driver email, home validation, dan masih banyak lagi. Secara default, jika kita memanggil sebuah library, katakanlah kita memanggil sebuah library dengan nama email, otomatis kode igniter akan menggunakan library yang ada di sistem karena ini adalah defaultnya. Tapi jika kita memanggil sebuah library di folder application, kemudian library, jika di sini kita membuat sebuah library sendiri dengan nama email, maka otomatis kode igniter akan mengambil kode library dengan nama email yang ada di sini, bukan yang ada di sistem. Oke, sekarang kita coba akses kode igniter 2. Oke, localhost kode igniter 2. Nah, ini adalah tampilannya. Kenapa dia tampilannya otomatis ketika panggil itu dalam karya adalah welcome to kode igniter. Ya, di sini adalah user guide. Oke, kita balik lagi. Nah, kita buka di sini. Yang perlu pertama kali kita lakukan adalah mengkonfigurasi dari kode igniter ini, yaitu di halaman config ini. Di sini ada halaman sebentar saya jelaskan dulu mengenai autoload, config, dan sebagainya yang ada di sini. Autoload, kita buka. Autoload di sini adalah konfigurasi yang harus kita setting jika ingin meload beberapa library, helper secara otomatis ketika kode aplikasi nantinya akan dipanggil. Misalnya library, di sini ada contoh library database, session, dan XML RPC. Oke, jika kita menggunakan aplikasi yang nantinya menggunakan session, di sini kita harus mengeset di sini. Kita harus set di sini, kita panggil otomatis di awal. Kemudian database, tentunya pasti ada database. Oke, mungkin cukup sini dulu session dan database. Tapi untuk kali ini
saya hapus dulu karena jika kita memanggil otomatis library ini maka ada beberapa konfigurasi lagi yang akan kita lakukan. Nah, ini juga ada helper. Ya, helper ini wajib kita isi juga. Biasanya kita gunakan adalah yang auto load. Kalau saya pribadi biasanya untuk URL. Oke, ini fungsinya untuk auto load. Sekarang kita lihat lagi. Di sini ada folder config. Nah, di config ini kita bisa mau set nih base URL-nya ada apa. Oke, kita tulis seperti ini. Contoh kita kalian localhost kode igniter 2. Oke, seperti ini. Ini adalah base URL kita. Kita save. Nah, di sini ada beberapa juga konfigurasi URL suffix. Misalnya jika kita menginginkan setiap URL kita di belakangnya .html, misalnya kita diisi secara default C8 karena tidak menggunakan .html untuk menampilkan halamannya. Jika kini kita isi .exe, maka otomatis di alamat sini seperti ini. Katakanlah contoh. Nah, jika awalnya kode igniter seperti ini, terus kemudian URL suffix ini kita setting .exe, maka otomatis di sini akan tertulis contoh.exe. Nah, itulah hebatnya salah satu fitur dari kode igniter. Oke, kita hilangkan dulu. Kita save. Kemudian konstan jarang kita gunakan. Nah, ini ada database nih. Oke, ini adalah konfigurasi database. Untuk contoh kali ini saya akan menggunakan database MySQL. Kita buat terlebih dahulu, teman, di sini. Oke, kita buat database tutorial. Kita create. Oke, kita buat sebuah tabel contoh mahasiswa kolom 3. Oke, kita buat primary auto increment aja untuk latihan. Oke, kita sudah punya tabel dengan nama mahasiswa dan database dengan nama tutorial. Kita akan setting di sini. Untuk username-nya, root, passwordnya di sini saya tidak menggunakan. Jika ada, bisa ditulis di sini. Kemudian untuk database-nya, tadi kita bikin dengan nama tutorial. Oke, cukup sampai sini aja untuk set config database. Kita save. Oke, maaf, mungkin lebih baik saya menggunakan komodo edit ya, karena saya pribadi selalu menggunakan komodo edit untuk membuat sebuah aplikasi. Oke, kita tunggu. Yap, tadi kode igniter 2. Nah, inilah enaknya jika kita menggunakan komodo edit sebagai editor kita. Ya, make to folder root. Jadi dalamnya adalah semua file-file dari project kita. Oke, tadi kita sampai pada config ya. Config database sudah. Untuk doc tab ini jarang kita gunakan. Orange juga jarang, hooks jarang, aggregation jarang. Memes ini fungsinya untuk konfigurasi, katakanlah misalnya kita mau upload file. Nah, di sini ada meme. Jika memesnya adalah JPEG, berarti adalah image JPEG atau image BJPEG. Ini untuk tutorial selanjutnya lah. Untuk upload kita akan bahas tentang memes ini.
dan ada profiler, jarang juga. Nah, root ini juga harus kita config di awal. Nah, ini dia. Kenapa ketika kita membuka awal kode igniter munculnya halaman welcome gini? Karena setting dari roots dia akan mengarah ke controller dengan nama welcome. Jadi otomatis ketika kita memanggil URL kode igniter 2, di sini dia otomatis akan memanggil controller dengan nama welcome atau dengan nama file welcome.php. Tetapi di sini tidak ada apapun karena dia tujuannya untuk men-setting default. Oke. Smiley. Ini juga saya rasa cukup jarang digunakan ya. Oke. Untuk dalam pembahasan config sampai di sini aja, kemudian kita close dulu. Oke. Nah, ini dia controller. Oke. Yap, ini adalah halaman controller welcome tadi. Nah, function index. Dia akan memanggil view dengan nama file welcome underscore message. Kita coba cek view-nya. Nah, ini dia view-nya. Oke. Kita coba langsung saja ya. Kita membuat sebuah file baru dengan nama site.php. Oke. Kita buka controller baru. Oke. Kita copy dari controller sudah ada. Copy. Paste. Oke. Ingat untuk nama kelas di sini yaitu sesuai dengan nama controller kita. Site tadi namanya kita copy dari welcome, makanya di sini masih namanya welcome. Kita ganti dengan site, nama kelas site. Oke. Kita save. Oke, sekarang kita bikin index default method yang akan dipanggil ketika kita mengakses controller site. Function index. Oke. Sekarang kita coba testing echo. Save. Oke. Masih tetap sama. Tapi jika kita akses tadi index.php / controller dengan nama site, maka akan muncul hello kode igniter. Sekarang bagaimana sih caranya jika kita mengakses kode igniter otomatis akan lari ke controller site atau lari ke teks hello kode igniter? Caranya kita panggil lagi, kita buka lagi roots.php. Nah, ganti controller dengan nama welcome ini menjadi site. Kita save. Sekarang kita akses kembali. Ya, otomatis menjadi hello kode igniter. Oke, ini adalah penjelasan dari fungsi tentang config sederhana dan kemudian penggunaan controller. Oke, sekarang kita akan alihkan hello kode igniter ini dalam sebuah file HTML atau view. Kita buat dulu di folder view. Tutorial 1.php. Sorry, kita bikin nama yang sederhana saja. View 1.php. Oke. Ini dia filenya, kita bikin.
Oke. Oke, kita save. Dalam set ini kita komen terlebih dahulu. Kita this load view, ini nama file yang kita buat tadi, view underscore 1. Ingat, untuk penulisan penamaan pemanggilan view di sini kita tidak perlu menyebutkan extension dari file tersebut, yaitu view underscore 1 doang, tidak perlu .php. Oke, kita save. Kita cek lagi sekarang. Yep, dia inilah fungsi interaksi antara controller dan view. Sekarang kita coba lagi membuat dengan nama function testing. Oke, kita sama seperti ini. Oke. Untuk mengakses metode atau function testing di sini seperti ini caranya. Kita ketik index.php, kemudian nama controllernya site, kemudian nama functionnya yaitu testing. Yep. Inilah memanggil testing. Oke, saya akan jelaskan secara singkat. Kode igniter adalah nama aplikasi kita, kemudian kita tambahkan index.php, kemudian set adalah controllernya, kemudian testing adalah function atau metode yang ada di dalam controller set ini. Nah, sebenarnya ada caranya untuk menghilangkan index.php ini. Jadi kita bisa langsung kode igniter, kemudian site, garis miring site, kemudian garis miring testing. Itu bisa dengan cara membuat file htaccess. Untuk caranya akan saya jelaskan pada tutorial selanjutnya. Kali ini kita akan fokus tentang penggunaan model view dan controller saja. Oke, view, controller kita sudah selesai. Sekarang kita akan mencoba membuat kombinasi antara model, view, dan controller. Function testing model. Oke. Sebelumnya kita harus membuat dulu modelnya. Model berada pada folder model. Create new file, kita namakan m_model.php. Oke, ini adalah filenya php. Kita bikin kelas model extend ji model. Oke. Maaf, tidak perlu pakai ini. Oke. Selanjutnya, sebelumnya kita harus memanggil model ini terlebih dahulu. Di sini is load models. Ya, nama modelnya m_model.
Oke. Oke. Kita akan coba untuk mengakses data yang ada pada database kita tadi yang sudah kita bikin. Kita akan coba isi satu dulu. Kita insert 1 Hendra 90, 2 Budi 75. Kita punya dua data, yaitu Hendra dan Budi. Oke, kita panggil di sini. Oke, kita buat function dulu di sini terlebih dahulu. Function get mahasiswa. Oke. Yep. Kita hapus dulu. Kita isi dengan nama table kita, mahasiswa. Kita save. Kemudian kita kembali ke ini, controller. Kita ambil data mahasiswa this model. Inilah cara pemanggilan model. Kemudian ini nama metode yang ada di model tersebut, yaitu tadi get mahasiswa. Oke, mahasiswa. Tutup. Oke, kita coba kita tes datanya apakah bisa. Oke, kita coba akses. Buka saja halaman editor baru, localhost, kode igniter 2, index.php, site, testing, model. Oops, maaf, ada error, DB-nya kita belum. Sepertinya ada yang kelupaan, yaitu di config. Sorry, ada di autoload. Ya, library dari database kita belum kita panggil. Oke, kita coba lagi. Ya, inilah ID, nama, Budi, dan sebagainya. Oke, kita coba perbaiki tampilannya. For each, ini untuk mengambil data dari hasil kembalian dari model tadi. For each data mahasiswa S A. Oke, kita echo tablar A. Nama kolom yang ada database kita tadi, kolomnya yaitu nama, nilai, seperti itu. Nama, pisahkan, nilai. Kita pisahkan dengan break. Oke, kita coba lagi. Yap, seperti ini. Hendra 90, Budi 75. Oke, kita juga bisa lagi. Ini adalah hubungan antara
controller dan model. Seperti yang saya jelaskan pada tutorial yang pertama, yaitu controller adalah otaknya. Di sini kita memanggil controller testing model, kemudian controller memanggil model untuk mendapatkan semua data mahasiswa, kemudian controller akan menampilkan data mahasiswa tersebut. Oke, sekarang bagaimana hubungan antara testing model, hubungan antara controller, model, dan view? Sekarang kita akan coba apa yang akan ditampilkan di sini. Kita tempatkan pada halaman view. Oke, caranya cukup mudah. Kita hapus dulu. Kita panggil view kita tadi. Oke, ini view 1. Kita buat view 2. Oke. Kita copy. Ya. Oke, kita buat sebuah table. Kita beri border biar jelas. Kemudian kita bikin headernya no ID nama, kemudian nilai. Oke, kita balik lagi ke controller. Yep. Nah, kita kirim hasil dari data model tadi, yaitu data mahasiswa. Kita kirim dengan variabel nama row, data mahasiswa. Oke, di sini kita kirim data, array data yang berisi kumpulan data-data yang akan kita kirim. Jadi kita hanya cukup sekali mengirim. Kita coba. Oke, kita akan mengirim satu parameter lagi dengan nama daftar mahasiswa. Oke, jadi konsepnya cukup sederhana. Semua yang akan kita kirim kita akan masukkan dalam array dengan nama data, entah itu sebuah variabel, sebuah string, number, ataupun bahkan sebuah array seperti data mahasiswa tadi. Oke, kita save. Kita balik ke sini. Yep. Di sini kita akan tampilkan for each dollar. Yep, di sini bukan data mahasiswa lagi, tapi sesuai dengan parameter variabel yang kita bikin tadi, yang kita kirim, yaitu row s a. Oke, kita bikin labelnya tr td $a ID dan td $a nama, td $a nilai. Oke, kita tutup tr-nya. Kemudian kita save. Kita coba lagi. Oops, maaf, di view 2 ada error.
Oh, kita kurang titik koma. Yap, inilah bagaimana view menampilkan data yang dikirim dari controller, dan data tersebut merupakan data yang ada di database dengan memanfaatkan model. Oke. Di sini ada satu lagi yang belum kita kirim tadi. Kita hijau variabel dengan nama judul. Kita save. Yap, inilah contohnya. Judul adalah parameter yang kita kirim tadi. Oke. Ini adalah hubungan-hubungan dari cara penggunaan antara model, view, dan controller dalam kode Igniter. Sementara sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Untuk selanjutnya mengenai penggunaan model, view, dan controller, bagaimana cara kita menggunakan active select-nya, kemudian insert-nya, dan sebagainya, kita akan lanjutkan pada tutorial selanjutnya. Nookfiles Media, atau kunjungi selalu blog saya, yaitu www.nookfiles.com. Terima kasih.